Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penjelasan kami dari kelompok 36 mengenai salah satu materi perancangan teknik industri. Kami dari kelompok 36 akan menjelaskan mengenai modul ke-8 dari perancangan teknik industri, yakni perencanaan produksi. Nah, pada perencanaan produksi terdapat beberapa langkah yang akan kita lakukan. Langkah pertama adalah aggregate planning atau perencanaan agregat. Pada perencanaan agregat, kita melakukan pemenuhan kebutuhan berdasarkan permintaan yang telah diramalkan pada modul sebelumnya, atau kita anggap bahwa kita telah meramalkan permintaan untuk beberapa bulan ke depan. Dalam kasus ini, kita asumsikan bahwa terdapat 12 bulan ke depan yang telah kita ramalkan, dan kita ingin memenuhi kebutuhan untuk 12 periode tersebut. Nah, selain itu, kita juga ingin meminimalkan biaya yang akan kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada dasarnya untuk perencanaan agregat, terdapat beberapa metode yang dapat kita lakukan. Nah, kami dari kelompok 36 untuk kasus ini menggunakan 3 metode. Pertama, level strategi, C strategi, dan mix strategi. Dari ketiga metode tersebut, metode yang akan kami pilih untuk langkah-langkah selanjutnya adalah metode yang dapat menghasilkan biaya terkecil sekaligus memenuhi kebutuhan yang telah kita ramalkan untuk 12 bulan ke depan. Nah, sebelum kita melakukan aggregate planning menggunakan ketiga metode tersebut, terdapat beberapa data yang harus kita ketahui dan harus kita punya. Ini kita sebut data given atau preliminary given data. Salah satunya adalah persediaan awal, jika ada, lalu biaya stock out, lalu cost of regular time atau biaya untuk memproduksi secara reguler, lalu biaya overtime atau biaya lembur, lalu biaya subkontrak atau biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang apabila kita serahkan kepada pihak ketiga. Lalu cost of hiring maksudnya adalah melamar seorang pekerja atau menyewa seorang pekerja. Lalu cost of hiring yakni biaya untuk memecat seseorang. Lalu carrying cost atau biaya penyimpanan per item per periode atau per bulan. Lalu kapasitas produksi selama 1 bulan. Lalu proporsi produk. Yang dimaksud dengan proporsi produk di sini adalah dari permintaan data permintaan telah kita peroleh dari peramalan, itu berapa proporsi untuk produk A dan berapa proporsi untuk produk B. Ini akan berguna untuk mendisagregasi atau memecah kembali permintaan yang telah kita ramalkan sebelumnya. Mari kita lanjut pada salah satu metode, level strategi atau strategi datar. Berdasarkan namanya sendiri, strategi datar atau level strategi ini memiliki karakteristik utama berupa total produksi itu sama dengan rata-rata dari permintaan selama 12 bulan. Jadi, kita lihat pada bulan Januari itu 749 jam, Juli 807 jam, dan Desember 855 jam. Itu kalau kita perhatikan kebutuhannya berbeda-beda kan ya. Nah, dari kebutuhan berbeda tersebut, itu kita ambil rata-ratanya dan kita memproduksi secara datar. Maksudnya adalah kita tidak merubah total produksi kita untuk setiap bulannya. Jadi untuk Januari, Maret, Juni, September, Desember, total produksi kita adalah sama. Nah, dan untuk biayanya itu biasanya lebih besar karena inventory. Jadi di sini kita memanfaatkan inventory. Nah, dengan total produksi kita yang sama, namun kebutuhan kita yang berfluktuasi, maka akan terdapat item-item atau barang-barang yang tidak terpakai yang akan masuk ke inventory. Nah, dengan semakin banyaknya inventory ini, maka biaya penyimpanan juga akan semakin naik. Namun, level strategi ini sebenarnya cocok untuk perusahaan-perusahaan atau sistem produksi di mana perubahan total produksi atau perubahan jumlah produksi itu akan berpengaruh besar. Misalnya pada suatu sistem yang cukup kaku, di mana perusahaan tidak dapat merubah berapa banyak produksi begitu saja, sehingga level strategi mungkin menjadi satu-satunya metode yang paling cocok atau yang dapat digunakan. Menggunakan level strategi itu dihasilkan 251.309.000 untuk biayanya. Ini cukup besar, terutama apabila kita bandingkan dengan metode-metode lainnya. Selanjutnya adalah metode C strategi. Nah, berbeda dengan level strategi, di mana kita asumsikan atau kita anggap produksinya total itu sama atau rata.
Seperti namanya, chase strategy itu kita mengejar permintaan atau demand pada setiap bulannya, di mana produksi dari bulan tersebut sama dengan berapa kebutuhan dari bulan tersebut. Nah, pada metode ini atau pendekatan ini tidak terdapat inventory atau permintaan atau penyimpanan. Seperti kita lihat pada tabel ini, di sebelah kanan inventorinya tetap 149 terus untuk setiap bulannya. Menggunakan metode ini justru biaya lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya pemecatan atau pelamaran tenaga kerja, menambah dan mengurangi tenaga kerja memiliki biaya tersendiri, sehingga membuat biaya total menjadi membengkak sebesar 289 juta. Nah, dari kedua metode tersebut, kita dapat menggabungkan dan mengambil manfaatnya atau mengambil keuntungan masing-masing metode, lalu kita menggabungkannya pada mix strategy. Pada mix strategy ini, kita selain menggunakan total produksi seperti chase, di mana kita mengejar permintaannya, kita juga memanfaatkan inventory, sehingga kita bisa menghemat biaya dari dua sisi. Menggunakan metode ini diperoleh biaya sebesar 242 juta. Ketika kita bandingkan dengan level dan chase, mix strategy ini menghasilkan biaya terendah, dan metode ini akan kita gunakan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam perencanaan produksi. Langkah selanjutnya adalah rough cut capacity planning atau RCCP, yang tujuannya adalah untuk memvalidasi kebutuhan kita dari MPS terhadap kapasitas produksi yang dapat dilakukan oleh produsen. Pada RCCP sendiri terdapat dua metode utama yang dapat kita lakukan, yakni CPOF atau Capacity Planning Using Overall Factors. Dengan rough cut capacity planning CPOF ini, seperti pada tabel yang ada di bawah, kita menggunakan proporsi historis atau historical proportion. Dengan metode ini, kita dapat menghitung kebutuhan kita dan membandingkannya dengan kapasitas produksi kita, yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Sebelumnya, kita akan menjelaskan mengenai bill of labor atau satu metode lainnya, atau BOLA. Dengan metode ini, kita tidak menggunakan proporsi historis, namun kita menghitung RCCP yang terpisah untuk produk A dan produk B. Nah, kita akan melihat kapasitas produksi yang dapat kita sebagai produsen lakukan, di mana terdapat dua tabel. Pertama adalah reguler tersedia, maksudnya di sini adalah berapa kapasitas reguler, lalu reguler plus overtime tersedia, yakni apabila kita tambahkan dengan lembur, berapa kapasitas yang kita dapat hasilkan. Menggunakan data tersebut, yakni data dari satu metode baik itu CPOF atau BOLA, lalu kebutuhannya, dan juga berapa reguler serta overtime-nya. Dengan grafik ini dapat kita lihat bahwa kedua metode berhasil atau dapat menunjukkan bahwa kapasitas produksi kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, untuk menggunakan metode untuk pada langkah selanjutnya, itu metode yang kita gunakan adalah CPOF. Kenapa? Karena menggunakan data historis. Ketimbang BOLA yang tidak menggunakan data historis, CPOF dirasa lebih unggul karena dapat melihat data historis dari kebutuhan dari MPS-nya atau kapasitas produksinya sendiri. Mungkin itu penjelasan saya dari rough cut capacity planning. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 36. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifratul Khairi dari kelompok 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode Wagner Within Algorithm atau metode AWW dan Capacity Requirement Planning atau CRP. Baiklah, tujuan yang akan saya ingin jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai metode AWW dan CRP. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai metode AWW. Metode AWW merupakan metode optimasi dengan sehingga kita tuh dapat menghasilkan biaya yang paling rendah. Sehingga nantinya metode AWW ini akan menjadi metode yang terpilih karena akan menghasilkan biaya yang paling rendah. AWW membutuhkan 3 buah matriks, yaitu matriks kapasitas produksi, matriks biaya, dan matriks biaya yang optimal. Lalu dilakukan looting setelah berdasarkan matriks biaya yang optimal dengan catatan ukuran lot sesuai dengan matriks kapasitas produksi. Untuk contoh dari metode AWW pada periode pertama untuk komponen set group pendek,
dapat dilihat pada share screen saya. Nah, sehingga dari beberapa metode routing yang telah kita lakukan, di sini terlihat bahwasanya benar metode AWW merupakan metode dengan biaya yang paling optimal karena AWW merupakan metode optimasi tadi. Di sini dapat dilihat tabel perbandingan harga dan tabel perbandingan biaya dari beberapa metode-metode yang telah kami lakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Capacity Requirement Planning atau CRP. Untuk penjelasan mengenai CRP ini akan saya jelaskan pada Microsoft Excel. Untuk pembuatan CRP, kita terlebih dahulu melakukan line balancing, di mana kita mengelompokkan elemen kerja yang sesuai pada stasiun kerja yang sesuai, sehingga dapat terjadinya sebuah optimal dari stasiun kerja maupun dari elemen-elemen kerja yang berada pada stasiun kerja tersebut. Untuk pada kali ini, untuk stasiun kerja dan elemen-elemen kerja ini telah kami lakukan pada modul sebelumnya, sehingga didapatkan untuk produk A itu terdapat 3 stasiun kerja, di mana untuk stasiun kerja pertama itu terdapat 3 elemen kerja, yaitu menggambar pola plat bak panjang pada triplex, menggambar pola plat bak pendek pada triplex, dan seterusnya. Di sini waktu setup yang kami gunakan yaitu selama 5 detik. Dan jika dikonversikan ke dalam jam itu menjadi 0,01 jam. Sedangkan waktu dari run time-nya itu tuh sebesar 0,73 untuk elemen kerja 16 dan seterusnya. Lalu pada masing-masing stasiun kerja kita melakukan mencari total dari waktu setup maupun waktu runtime dari masing-masing stasiun kerja sehingga didapatkan hasil untuk totalnya yaitu waktu setup sebesar 0,04 untuk stasiun kerja 2 dan 0,14 untuk stasiun kerja 2. Sedangkan untuk mencari eh, berapa berdasarkan periodenya, itu kita mengkalikan kebutuhan tiap periode atau MPS dari produk A, Master Production Schedule itu tuh dikalikan dengan waktu runtime-nya sehingga didapatkan untuk elemen kerja nomor 6 tas 16 didapatkan sebesar 33,133 untuk periode 1, 33,640 untuk periode 2. Hal ini disebabkan karena MPS pada produk A untuk masing-masing periode itu memiliki nilai yang berbeda. Lalu kita juga mencari total dari waktu runtime untuk stasiun kerja 1 pada masing-masing periode. Hal tersebut juga kita lakukan pada stasiun kerja 2 dan stasiun kerja 3. Begitu juga dengan produk B, di mana di sini terdapat perbedaan dari jumlah stasiun kerja produk B, di mana setelah kami lakukan line balancing itu didapatkan stasiun kerja yang optimal itu sebanyak 2 stasiun kerja. Dengan stasiun kerja pertama terdapat 4 buah elemen kerja. Lalu selanjutnya setelah kita mencari ini, lalu kita buatkan waktu setup untuk SK1, waktu runtime untuk SK1, dan total waktu untuk SK1 masing-masing periode. Begitu juga dengan stasiun kerja lainnya, di mana untuk waktu setup SK1 ini didapatkan dari total waktu setup yang telah kita lakukan, yang telah kita hitung tadi untuk periode pertama. Begitu juga untuk waktu runtime, di mana 226,723 ini merupakan total waktu runtime dari periode pertama pada stasiun kerja pertama. Lalu kita lihat juga sebuah kapasitas regular dan overtime yang tersedia untuk bulan Januari, Februari hingga Desember sesuai periodenya. Lalu kita buatkan untuk produk A stasiun kerja pertama. Plan input merupakan berapa yang dibutuhkan. Ini kita ambil dari total waktu yang dibutuhkan tadi. Nah, di mana untuk produk A stasiun kerja pertama itu tuh didapatkan yang
plan input atau yang dibutuhkan itu sebesar 226,727 untuk periode pertama, 230,2 untuk periode kedua, dan seterusnya. Sedangkan plan output merupakan berapa kapasitas yang kita miliki atau berapa kapasitas yang tersedia. Untuk plan output ini didapatkan dari kapasitas reguler ditambah dengan overtime yang tersedia. Sedangkan di sini kenapa untuk plan plan delay-nya itu nol? Karena plan inputnya berada pada bawah kapasitas yang kita miliki, sehingga itu tidak kapasitas yang kita miliki itu sudah memenuhi dari kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadinya antrian dan tidak terjadinya delay di sini. Sedangkan plan WIP ini merupakan plan work in process, di mana plan work in process ini didapatkan dari plan input ditambahkan dengan delay-nya. Sedangkan plan lead time didapatkan dari pembagian dari plan work in process dengan kapasitas atau plan outputnya. Lalu kita lakukan itu untuk masing-masing produk dan masing-masing stasiun kerja untuk periode-periode tertentu. Setelah itu kita dapat membuatkan grafik untuk melihat perbandingan apakah kapasitas yang tersedia atau kapasitas yang kita miliki itu dapat memenuhi dari kebutuhan. Itu tuh kita buat perbandingan dari plan input atau yang dibutuhkan dengan plan output, itu kapasitas yang tersedia. Di sini bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan atau plan input yang berwarna biru itu berada di bawah kapasitas untuk masing-masing stasiun kerja, dan begitu juga pada produk B. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Baiklah, saya Febri Gifani akan melanjutkan mengenai penjadwalan produk A dan B untuk masing-masing aktivitas pada setiap stasiun kerja. Yang dimana input dari penjadwalan ini yaitu land balancing, metode terpilih, yaitu metode Modiang, dengan alternatif yang dipilih itu ada 3 stasiun kerja untuk produk A. Di sini dapat dilihat terdiri dari atasnya itu yang merupakan nomor elemen atau nomor aktivitas pada stasiun kerja. Sedangkan TI ini waktu yang sudah ditambahkan dengan setup dan runtime-nya dari CRP yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu ada kode aktivitas yang dimana A ini merupakan untuk produk A, 1 sesuai dengan stasiun kerjanya, dan 16 ini merupakan nomor aktivitasnya. Lalu juga dibutuhkan predecessor untuk setiap elemennya. Mungkin untuk metode penjadwalan yang dipakai itu yaitu metode non-delay. Yang dimana metode non-delay ini tidak adanya aktivitas yang dibiarkan mengangkut pada setiap elemennya. Mungkin langsung saja untuk stasiun kerja 1 dengan stage 0 dapat dilihat sebelumnya. Untuk stasiun kerja 1 ini terdiri dari 3 elemen atau 3 aktivitas yang dilakukan. Yang dimana untuk memulainya kita dapat memasukkan semua aktivitas pada stasiun kerja itu. Lalu untuk nilai touch ini diisi 0 karena baru stage 0. Untuk nilai TIJ didapatkan dari waktu atau didapatkan dari nilai TI. Lalu untuk RJ ini yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai touch dan nilai TIJ. Mungkin untuk mencari nilai M bintang didapatkan dari nilai RJ minimal. Lalu untuk yang terpilih itu dengan RJ minimal adalah elemen 16. Maka dapat ditulis untuk PST-nya itu ialah 16.
Untuk selanjutnya yaitu stage 1, yang dimana jika elemen tersebut sudah mendapatkan M bintang atau nilai RJ-nya minimal dan sudah dipilih, maka 16 itu tidak dimasukkan lagi untuk stage selanjutnya. Maka dapat dilanjutkan dengan elemen 17 dan 18. Nah, di sini untuk nilai TOJ-nya itu sudah bisa diisi karena sudah memiliki M bintang predesesornya. Yang dimana untuk nilai 17 ini predesesornya adalah 16. 16 sudah dipilih pada stage 0. Maka dapat dimasukkan nilai TOJ-nya itu yaitu dari M bintang pada stage sebelumnya. Mungkin untuk elemen 18 ini kenapa nilai TOJ-nya kosong? Karena predesesor dari 18 ini adalah 17, sedangkan 17 ini belum ada M bintang predesesornya, maka dapat dikosongkan. Lalu untuk mencari M bintang ini hanya dibandingkan dengan yang ada nilai TOJ saja. Di sini pada stage 1 ini yang ada nilai TOJ hanya elemen 17. Maka untuk M bintangnya itu yaitu nilai RJ dari elemen si 17. Mungkin lanjut ke stage 2, yaitu hanya tersisa pada elemen 18. Maka elemen 18 langsung dipilih. Mungkin untuk stasiun kerja 2, yaitu dimulai dengan stage 0 lagi. Lalu untuk waktunya ini didapatkan dari M bintang predesesor sebelumnya. Karena di sini untuk stasiun kerja ini ada beberapa elemen seperti elemen 19, 20, dan seterusnya. Yang dimana 19 ini untuk predesesornya yaitu 18. Sedangkan 18 tadi sudah didapatkan M bintang predesesornya. Maka dapat ditulis atau dimasukkan nilai TOJ-nya dari M bintang predesesor elemen 18 tadi. Karena untuk elemen 20 sampai 28 ini belum ada M bintang predesesornya, maka dapat dikosongkan lagi. Lalu sama seperti tadi untuk M bintang ini yang dibandingkan hanya yang ada nilai TOJ-nya. Mungkin untuk stasiun kerja 2 ini terdapat 9 stage. Lalu untuk stasiun kerja terdiri dari ada 19 stage yang dilakukan. Mungkin begitu seterusnya jika dilakukan untuk stage 1, 2, dan sampai semua elemen tersebut terpilih. Mungkin dapat dilihat gancat yang dihasilkan pada penjadwalan ini, yang dimana dapat disimpulkan elemen 17 ini jika sudah selesai, maka elemen 19 dapat dilakukan. Lalu untuk contoh lainnya, jika elemen 27 selesai, maka elemen untuk aktivitas 7 ini juga dapat dilakukan sampai dengan aktivitas ke-33. Mungkin begitu juga untuk produk yang B. Yang membedakan hanya untuk produk B ini terdiri dari 2 stasiun kerja. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penjadwalan untuk masing-masing produk. Sekian dari kelompok 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.